Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang supervisi pendidikan. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi pembahasannya. Untuk pembahasan pertama di sini yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang terdiri dari dua kata super dan vision, di mana super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Dan jika digabungkan, supervision berarti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan. Pengertian tersebut dapat membawa konsekuensi disamakannya pengertian supervisi dengan pengawasan dalam pengertian lama, berupa inspeksi atau pengawasan sebagai kegiatan kontrol yang otoriter. Pengawasan atau inspeksi berarti kegiatan menyelidiki kesalahan para bawahan dalam melaksanakan instruksi atau perintah serta peraturan-peraturan dari atasannya. Beberapa ahli sudah memberikan pemikirannya tentang makna supervisi, diantaranya Harlow P. Adams dan Frank G. Dickey merumuskan supervisi sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya mengenai proses belajar mengajar, termasuk segala faktor dalam situasi ini. Dan juga Thomas H. Branch dan Joseph Jasmin merumuskan supervisi sebagai usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan diri guru yang berkembang secara lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dengan murid-murid di bawah tanggung jawabnya. Dari beberapa pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan harus diartikan sebagai aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Setelah mengetahui apa itu supervisi, maka kita juga perlu mengetahui apa itu supervisor. Supervisor merupakan orang yang melakukan supervisi dalam pendidikan. Menurut Sulha, supervisor yaitu orang yang berfungsi memberi bantuan kepada guru-guru, menimbulkan motif guru ke arah peningkatan suasana proses belajar mengajar yang lebih baik. Kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, apalagi oleh orang yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Karena seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang harus dilakukan guna membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran secara efektif. Sedangkan supervisor hendaknya memahami bagaimana supervisi dilakukan guna menghindari kesalahpahaman dengan guru yang disupervisi. Materi selanjutnya yaitu objek supervisi pendidikan. Objek supervisi pendidikan merupakan sasaran dari pelaksanaan supervisi tersebut. Adapun diantaranya, supervisi ditunjukkan kepada pembinaan personil dan non-personil. Supervisi terhadap personil dimaksudkan sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan proses pendidikan. Di antaranya kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan peserta didik.
Kepala sekolah sebagai bagian dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi. Sebagai pemegang tertinggi dalam suatu sekolah juga perlu disupervisi karena melihat dari latar belakang perlunya supervisi pendidikan bahwa kepala sekolah juga perlu tumbuh dan berkembang dalam jabatannya. Maka kepala sekolah harus berusaha mengembangkan dirinya, meningkatkan kualitas profesionalitasnya, serta menumbuhkan semangat dalam dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah. Guru sebagai agent of change yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya pengawasan oleh supervisor, yakni kepala madrasah yang menyupervisi guru. Karena guru juga manusia yang setiap saat mengalami perkembangan dan perlu adanya pengawasan secara berkala dan sistematis. Selain itu, guru juga perlu meningkatkan kualitas profesionalitasnya, meningkatkan keefektivitasannya sebagai seorang pendidik, yakni dengan cara pembinaan yang dilakukan oleh supervisor kepada guru. Bisa berupa pembinaan secara individu maupun secara kelompok. Terkadang guru juga memiliki permasalahan yang sama dan juga berbeda dengan guru lain, dengan guru satu dan lainnya. Oleh karena itu, pembinaan guru harus disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh guru. Adapun poin-poin yang menjadi supervisi guru antara lain adalah kinerja guru, KBM guru, karakteristik guru, administrasi guru, dan lain-lain. Selanjutnya, staf sekolah ataupun tenaga kependidikan sekolah. Pembinaan atau supervisi terhadap staf sekolah dilakukan oleh kepala sekolah sama seperti guru, namun dalam staf sekolah yang perlu disupervisi adalah tentang kinerja staf, penataan administrasi sekolah, kemampuan dalam bekerja atau skill, serta loyalitas terhadap pimpinan atau kepala sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik atau siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling terkait satu sama lain. Dan siswa yang menjadi objek dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut juga ikut disupervisi, namun berbeda dengan supervisi yang dilakukan terhadap kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Siswa disupervisi dalam 3 aspek, yakni aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif oleh guru sebagai supervisornya. Nah, yang kedua, pembinaan non-personil. Pembinaan non-personil sebagai upaya pengawasan yang dilakukan supervisor terhadap berbagai kesiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pelaksanaan proses pendidikan antara lain perpustakaan, administrasi sekolah, ketersediaan buku, program perencanaan pendidikan, dan sarana pendidikan lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prinsip supervisi pendidikan. Supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun beberapa prinsip tersebut antaranya yang pertama, prinsip ilmiah, sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen yang baik dalam mengumpulkan data atau informasi. Sistematis di sini maksudnya dalam pelaksanaan supervisi dilakukan secara teratur, tidak langsung tiba-tiba, dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak yang terkait. Dan objektif artinya bukan didasarkan atas prasangkaan, tetapi didasarkan atas data-data atau informasi yang ada. Yang kedua, prinsip demokratis, yaitu berdasar atas dasar musyawarah. Maksudnya, setiap keputusan ataupun perencanaan menyangkut hal supervisi harus diputuskan secara musyawarah. Selanjutnya, prinsip kooperatif, yaitu dilakukan dalam situasi kerjasama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif,
yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Misal, guru sejarah memberi masukan, "Pak, materi saya kan tentang museum. Gimana kalau kita pergi ke museum?" Ya silahkan, sebagai supervisor, di sini haruslah kita dukung. Contoh lain, guru membuat media pembelajaran dari barang bekas. Itu juga luar biasa. Nah, sebagai supervisor, haruslah kita dukung agar mereka lebih kreatif lagi. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Adapun tujuan supervisi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum supervisi pendidikan yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain agar guru serta staf sekolah itu mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan khusus terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi, di mana agar dapat mencapai prestasi secara optimal. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik di dalam proses pembelajaran di sekolah, serta mendukung dimilikinya kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan lembaga. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kinerja yang optimal, yang dimana selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sedemikian rupa sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram sehingga kondusif bagi kehidupan sekolah pada umumnya, khususnya pada kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Selanjutnya, fungsi dari supervisi pendidikan. Adapun fungsi dari supervisi pendidikan menyangkut pada bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, administrasi personil, dan bidang evaluasi yang dimana dilakukan secara intensif kepada guru yang secara tidak langsung berdampak pada prestasi belajar siswa. Berpijak pada keterangan ini, maka supervisi pendidikan mempunyai terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga, sebagai kegiatan dalam hal memimpin serta membimbing. Adapun menurut Amit Tembun, supervisi pendidikan memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, penelitian, yang dimana fungsinya yaitu harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, penilaian. Adapun fungsi penilaian di sini yaitu untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, di mana seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, serta melihat perkembangan hasil penilaian sekolah. Kemudian yang ketiga, perbaikan. Adapun fungsi perbaikan yaitu sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai
berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian yang keempat, pembinaan. Adapun fungsi pembinaan yaitu salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan. Adapun teknik supervisi pendidikan dibedakan menjadi dua macam, yaitu teknik yang bersifat individual atau perseorangan, serta teknik yang bersifat kelompok. Kita masuk ke teknik yang bersifat individual, terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama, perkunjungan kelas, di mana kepala sekolah atau supervisor datang langsung ke kelas untuk melihat bagaimana cara guru mengajar di kelas. Kemudian yang kedua, observasi kelas. Melalui kunjungan kelas, supervisor dapat mengobservasi situasi belajar yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, percakapan pribadi. Percakapan pribadi antara supervisor dan guru, yaitu keduanya berusaha berjumpa dalam pengertian mengajar yang baik. Seorang supervisor dapat bekerja secara individual dengan guru dalam memecahkan problem atau masalah-masalah pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajarnya. Kemudian yang keempat, intervisitasi. Yang dimaksud intervisitasi yaitu saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lain di dalam mengajar di kelas. Kemudian yang kelima, menilai diri sendiri. Salah satu tugas yang tersungkar oleh guru-guru ialah melihat kemampuan dirinya sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran. Adapun untuk mengukur kemampuan mengajarnya, di samping menilai murid-muridnya juga menilai dirinya sendiri, karena di mana itu merupakan teknik yang dapat membantu guru dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Kita masuk di teknik supervisi yang bersifat kelompok. Ialah teknik yang digunakan saat kepala sekolah menghadapi banyak guru yang dimana mempunyai masalah atau problem yang mirip atau yang sama. Teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain pertemuan orientasi, rapat guru, studi kelompok, diskusi, dan perjalanan sekolah. Kita masuk di pertemuan orientasi bagi guru baru, yaitu pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu rapat guru atau meeting. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran serta upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Kemudian selanjutnya studi kelompok antar guru, yang dimana suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu, seperti misalnya bahasa, IPA, IPS, dan lain sebagainya, yang dikontrol oleh supervisor agar kegiatan yang dimaksud itu tidak berubah menjadi obrolan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Kemudian selanjutnya yaitu diskusi, yaitu pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Karena diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antar satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir itu perjalanan sekolah, di mana suatu cara di mana guru melakukan kunjungan ke sekolah lain untuk memperkaya pengalaman belajar, terutama bagi guru yang mengalami masalah dalam tugas, sehingga mereka mendapatkan semacam selingan setelah melakukan pekerjaan rutin
mereka yang dia lakukan setiap hari di sekolah. Dengan cara ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jabatan serta kegairahan bekerja dengan sumber-sumber pengalaman yang baru. Baik, kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah supervisi. Supervisi dilakukan secara cermat sehingga hubungan antara supervisor dengan klien bersifat sejajar dan terbuka. Adapun untuk memperoleh hasil yang maksimal harus melalui 5 langkah-langkah berikut. Yang pertama itu pertemuan pendahuluan. Adapun yang perlu dilakukan antara lain menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dengan supervisor agar komunikasi selama kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Kemudian membuat kesepakatan antara guru dengan supervisor tentang aspek atau proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan ditingkatkannya. Selanjutnya yang kedua, perencanaan oleh guru dan supervisor. Pada kegiatan yang ini yang perlu dilakukan yaitu persiapan mengajar tertulis yang sudah dibuat terlebih dahulu untuk dibicarakan kekurangan-kekurangannya yang mungkin masih perlu dibenahi. Kemudian persiapan media atau alat-alat pelajaran yang akan digunakan sekaligus strategi atau bagaimana penggunaannya. Kemudian cara-cara mencatat atau perekaman data yang akan digunakan oleh supervisor serta arah pengambilan data. Hal ini perlu atau penting dibicarakan di mana agar guru tidak merasa terganggu pada waktu sedang beraksi atau sedang melakukan hal tersebut. Baik, yang ketiga yaitu pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Pada waktu ini guru melaksanakan atau mengajar, sedangkan supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan observasi. Adapun dalam melakukan observasi, kegiatan yang perlu dilakukan yaitu pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus selama guru mengajar, tetapi hanya menekankan serta mencatat bagian yang menjadi sasaran saja. Kemudian pengamatan intensif dilakukan setiap selang beberapa menit dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang keempat, mengadakan analisis data. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan yaitu kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dengan bagaimana nanti pelaksanaannya. Kemudian cara atau strategi yang digunakan dalam menyampaikan umpan balik. Apabila disepakati bahwa umpan balik disampaikan secara tertulis agar terdokumentasi dengan baik, maka setelah selesai diskusi analisis data rekaman, supervisor menuliskan kesimpulan akhir untuk umpan balik kepada guru. Baik, kemudian selanjutnya yang kelima, diskusi memberikan umpan balik. Pada kegiatan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar meningkatkan keterampilannya. Adapun pemberian umpan balik ini harus dilakukan dengan segera serta objektif mengenai sasaran yang telah dibicarakan dalam pertemuan pendahuluannya. Berhubung dengan pemberian umpan balik, terdapat beberapa peraturan yang perlu diketahui serta dipatuhi, yaitu sesudah latihan selesai, seorang calon guru diminta untuk mengungkapkan ataupun persepsi atau kesan pesannya mengenai kegiatan dalam mengajar yang ia lakukan di kelas. Kemudian supervisor bersama-sama dengan guru menganalisis kegiatan tersebut langkah demi langkah dilengkapi dengan data hasil dari pengamatan supervisor.
hal ini penting karena melatih guru agar dapat melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Kemudian hal yang perlu diingat bahwa dalam langkah ini supervisor harus sekali-kali memberikan pujian, ulasan positif, penguatan, penghargaan, ataupun motivasi terhadap guru agar ada perasaan puas dan bangga, sehingga tumbuh kemauan keras untuk selalu memperbaiki diri, baik itu ke depannya. Kemudian pada akhir diskusi, supervisor bersama-sama dengan guru menarik kesimpulan dari latihan yang baru saja dilakukannya, yaitu hal-hal yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki pada lain kesempatan atau yang masih butuh direvisi. Mungkin cukup sekian diskusi atau pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.